Puji nama Tuhan. Makasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sangat mengucap syukur buat pelayanan di sore hari ini. Kita mau bersyukur karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita boleh ada sampai saat hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena cinta kasih sayang Tuhan. Kita mau bersyukur kalau Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Kita akan mulaikan ibadah kita. Kita angkat satu pujian, Saat Indah Berhadapan Denganmu. Kudus
syukur kami hanya bagimu. Haleluya Yesus, glory haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ada sampai saat hari ini, itu semua karena cinta kasih sayang Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan, untuk kami mau selalu diam dalam hadirat-Mu. Biarlah lewat kehidupan kami, biarlah Tuhan terus pakai kami untuk kami mau selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya dengan baik. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus memenuhi setiap ruangan hati kami. Kami bersyukur, kami mulai ibadah ini dengan penuh ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih, kita mau bersyukur kalau Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kami. Kalau Tuhan Yesus itu selalu ada dalam kehidupan kita. Untuk itu kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan. Sebab Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita Tuhan yang baik, Allah yang setia dan tak pernah meninggalkan kita. Kita angkat satu pujian yang berjudul segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Sorak tentang Dia, haleluya. Kita dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan-Nya. Tak ada cukup mengikatku, puji Tuhan. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Sorak tentang Dia, haleluya. Kita dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam
kita sungguh baik, kita patut mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau bersyukur kalau Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Dia sungguh mengasihi kita. Dia Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita, Bapa yang selalu ada, Bapa yang selalu mengasihi. Tuhanlah segalanya bagi kita, sebab Dia Allah yang luar biasa, Allah yang sungguh ajaib. Terima kasih Tuhan. Oh Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat jalan-Mu Tuhan. Rencana-Mu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Oh Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat jalan-Mu Tuhan. Rencana-Mu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau segalanya Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku.
Puji Tuhan, selamat sore, selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan. Kami ada karena pertolongan Tuhan. Kami boleh datang ibadah karena kasih Tuhan yang menggerakkan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Artinya memberi adalah melayani Tuhan. Memberi adalah melayani Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 15. Saya akan membacakan pelayanan kasih. Ya, artinya pelayanan kasih kita mau memberikan dengan apa yang ada pada kita. Pelayanan kasih. Saya bacakan, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan pada jemaat di Makedonia. Kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia. Di situ dikatakan jemaat Makedonia, Paulus katakan, Paulus mengambil contoh rakyat Makedonia dalam hal memberi, sekalipun dikatakan di sini mereka dalam keadaan krisis, mereka dalam keadaan sederhana, ya, tetapi namun mereka masih tetap pemurah hati. Mereka tetap memberikan apa yang ada pada mereka. Mereka telah memberi melampaui kemampuan mereka, walaupun mereka dalam keadaan sederhana, keadaan yang terbatas, tetapi mereka mau melayani. Sebab itu dikatakan memberi adalah satu pelayanan, ya. Mereka mengalami satu krisis, namun mereka masih tetap bermurah hati. Mereka dalam keadaan sederhana, tetapi mereka memiliki hati yang penuh kemurahan kepada jemaat di Makedonia. Sebab itu Paulus mengambil contoh bahwa jemaat di Makedonia dalam hal ini memberi, sekalipun dalam keadaan krisis, namun mereka masih tetap bermurah hati. Mereka tetap bermurah hati. Mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Dengan keadaan terbatas, tetapi dengan keadaan tidak mampu, tetapi mereka mempunyai hati untuk memberi, ya. Mereka juga terlibat dalam hal melayani hamba-hamba Tuhan. Ayat yang keempat dikatakan, ayat yang keempat, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang yang kudus. Dalam keadaan sederhana, tetapi mereka mengambil bagian dalam pelayanan-pelayanan hamba-hamba Tuhan, ya. Mereka di sini dikatakan dengan rela sendiri mereka meminta dan mendesak pada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada kami harapkan. Mereka memberikan diri untuk bersama-sama kepada Allah, kemudian karena kehendak Allah juga kepada kami. Jadi mereka memberi kepada jemaat-jemaat di Makedonia dalam keadaan kekurangan. Di sini dikatakan mereka telah memberi melampaui kemampuan mereka dalam keadaan sederhana, tetapi mereka mau memberi, ya. Mereka juga terlibat dalam hal pelayanan hamba-hamba Tuhan. Sebab itu memberi adalah melayani, memberi rela berkorban, rela memberikan apa yang menjadi milik mereka, ya. Nah, sebab itu apa saja yang mereka berikan, kita tahu di sini mereka memberikan perhatian. Ayat yang kedua, mereka memberikan perhatian, ya. Mereka memberikan perhatian, mereka kaya dalam kemurahan. Ayat yang kedua, mereka kaya dalam kemurahan, ya. Mereka memberikan perhatian, mereka memberikan apa yang mereka punya, ya. Berkat-berkat yang ada dalam hidup mereka, walau mereka dalam keadaan sederhana, tetapi mereka mau memberikan kepada hamba-hamba Tuhan. Mereka memberikan diri mereka, membantu pekerjaan Tuhan, melayani, mengambil bagian dalam
pelayanan, yaitu dalam hal memberikan diri, membantu pelayanan, bersaksi, melayani jemaat, melayani pelayanan. Itu yang mereka berikan ya. Mereka memberikan diri kepada mereka. Ayat yang kelima di sini, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih yang mereka berikan. Nah, itu yang dikatakan memberi adalah melayani. Mengapa hal di atas dapat dilakukan oleh jemaat Makedonia? Karena mereka kaya dalam segala sesuatu. Mereka kaya memberikan diri dalam pelayanan, membantu hamba-hamba Tuhan, membantu pelayanan yang ada di Makedonia. Dan di situ dikatakan karena apa? Ayat 9 di situ dikatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya karena kemiskinannya. Artinya walau dalam keadaan kemiskinan, dalam keadaan sederhana, tetapi mereka mau bantu dalam pelayanan pekerjaan Tuhan ya. Nah, sebab itu saudara-saudara, kita tahu kita adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk melayani, biarlah kita mau memberi dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Memberi dalam pelayanan pekerjaan Tuhan adalah sesuatu yang indah ya. Ya, karena mereka kaya dalam segala sesuatu, memberi, melayani Tuhan ya. Pesan Paulus kepada jemaat di Makedonia dikatakan di sini ayat 5, kamu menjadi kaya karena kemiskinan Kristus. Kamu menjadi kaya, ayat 9 dikatakan, kamu menjadi kaya karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia Yesus yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya, menjadi kaya dalam memberi, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan ya, agar mereka melakukan sepadan dengan kerelaan. Jemaat di Makedonia dengan kerelaan mereka melayani orang-orang jemaat-jemaat yang dalam keadaan miskin ya. Sebab di situ dikatakan ayat 12 dikatakan di sini, karena jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Walaupun mereka dalam keadaan sederhana, miskin, tetapi apa yang ada pada mereka, mereka mau memberi, melayani Tuhan. Memberi artinya melayani Tuhan. Mereka membantu pekerjaan Tuhan. Nah, saudara, mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Walaupun mereka tidak mampu, tapi mereka mau memberi dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Itu artinya memberi, melayani Tuhan. Memberi dengan sukacita, memberi dengan kerelaan hati. Itu adalah satu pelayanan yang begitu indah. Mengapa kedua hal di atas dapat dilakukan jemaat Makedonia? Karena mereka telah mengenal kasih karunia. Kasih karunia, mereka mengenal bahwa pemberian itu adalah sesuatu yang berharga. Pemberian adalah satu sukarela dalam melayani pekerjaan Tuhan. Ya, Paulus katakan jemaat di Makedonia mereka kaya dalam kemiskinan karena Kristus, tetapi mereka mau memberi. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, mereka melakukan sepadan dengan kerelaan dan dengan apa yang ada pada mereka. Dengan kerelaan, dengan tulus hati, dengan kasih mereka memberi walaupun dalam keadaan sederhana. Mereka miskin, tetapi ada kasih karunia yang Tuhan berikan pada jemaat di Makedonia. Dan mereka diberkati oleh Tuhan.
Jika kamu memberi, maka pemberianmu akan diterima. Ya, kita memberikan apa yang ada pada kita. Diri kita berikan kepada Tuhan. Kita relakan untuk membantu pekerjaan Tuhan di Makedonia. Mereka kaya dalam hal kebaikan dan kemurahan. Nah, itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Jadi di sini dikatakan ayat yang ke-14 dikatakan, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Jadi kita yang berkelebihan mencukupkan apa yang menjadi kekurangan di dalam jemaat Makedonia. Dan mereka memperoleh kasih karunia karena memberi segala sesuatu bagi jemaat dalam pelayanan, maka mereka penuh dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Maka Tuhan katakan, mereka rela memberi, maka pemberianmu akan diterima. Pemberian kita akan diterima oleh Tuhan walaupun kita dalam keadaan sederhana, ya. Tetapi kita mau melihat mengapa sebagian orang masih mengalami kesulitan dalam memberi, ya. Belum memiliki kasih, belum memiliki sesuatu hidup yang ikhlas. Tetapi orang yang suka memberi adalah orang yang dengan ikhlas melayani pekerjaan Tuhan, memberi sesuatu kepada jemaat di Makedonia. Mereka penuh dengan keberkatan, memberi dengan sukacita membawa berkat, ya. Memberi dengan rela hati membawa satu pengalaman yang indah. Memberi itu dapat mendatangkan berkat bagi kita. Sebab itu biarlah kita mau menjadi jemaat yang di Makedonia, mereka rela memberi penuh dengan kerelaan untuk membantu pekerjaan Tuhan, untuk membantu hamba Tuhan. Mereka melalui menabur, maka kita akan menuai, ya. Menabur maka kita akan menuai, ya. Sebab itu dikatakan memberi dengan sukacita membawa berkat. Itulah jemaat yang ada di Korintus, jemaat di Makedonia. Tuhan mengasihi kita semua. Karena kesulitan dalam memberi, mereka memiliki kasih yang ikhlas. Kasih yang ikhlas, peduli, membantu, memperhatikan. Ya, belum memiliki hati orang yang suka memberi, mereka memiliki hati yang susah, hati yang tidak mampu. Tetapi orang yang suka memberi adalah orang yang rela membantu, peduli, membantu, memperhatikan. Jadi jadi jemaat di Makedonia mereka mempunyai hati yang rela untuk memberi. Itu termasuk dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Apa yang ada pada kita, walaupun kita sederhana, walaupun kita orang yang miskin, tetapi kita kaya dalam kemurahan Tuhan. Kita kaya dalam hati yang tulus menolong orang lain. Itu sesuatu pelayanan yang indah, ya. Ayat lain diberkatakan memberi dengan sukacita membawa berkat. Mereka melalui menabur maka kita akan menuai. Kita menabur perkara yang baik. Kita menabur sesuatu yang indah untuk menolong orang lain. Kita menabur benih-benih yang indah, ya. Di sini dikatakan kalau kita menabur banyak maka kita akan menuai banyak, dan menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menabur memberi akan menerima berlipat kali ganda. Itulah firman Tuhan yang menjadi berkat dalam hidup kita. Kita akan merasakan dalam setiap kehidupan kami bahwa Tuhan baik. Kalau kita rela memberi, kita disediakan memberi dengan sukacita akan mendapat berkat yang berkelimpahan, ya. Yang perlu kita perhatikan, kita harus memberi dengan kerelaan. Artinya kita rela bekerja bagi Tuhan. Kita rela membantu saudara-saudara kita yang lemah. Artinya memberikan semangat dalam hidup mereka supaya mereka tetap setia kepada Tuhan, ya. Tetap setia memberi dengan kemurahan hati. Kemurahan hati. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita, dengan kemurahan hati. Mereka memberi. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat
keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan, ada satu kasih yang Tuhan berikan dalam setiap orang yang memberi. Puji Tuhan ya. Jadi sini dikatakan ayat 10 dikatakan bahwa inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakan, dan di sini dia akan mengambil keputusan untuk menyelesaikan juga, bahwa mereka harus melayani, memberikan dengan semangat hati. Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan memberikan sukacita dalam hidup kita. Apa yang Tuhan janjikan bagi mereka, memberi dengan sukacita. Tuhan akan melimpahkan kasih karunia agar kecukupan bahkan berkelimpahan, melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Tuhan akan memperkaya dengan segala macam kemurahan dalam hati jemaat yang ada di Makedonia. Tuhan berkati, biarlah hidup kita tetap selalu melayani Tuhan. Hidup kita tetap ada dalam Tuhan. Kita memberikan apa yang ada pada kita. Tetapi kita bersyukur kalau kita kaya dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan memberkati semua jemaat, dan saya percaya setiap jemaat yang mengenal kepada Tuhan, mereka dengan sukarela memberikan apa yang ada pada mereka, dan Tuhan melimpahkan berkat bagi sidang jemaat seperti jemaat di Makedonia. Mereka kaya dalam hal memberi dan melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati. Inilah firman Tuhan yang dapat kita terima dan kita mengerti bahwa hidup kami ini yang penuh dengan kebaikan, dan kita dapat memberikan dengan rela hati, dengan tulus untuk bagi pelayanan yang ada di jemaat GPDI Tiberias. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman Allah. Biarlah kami tetap mau selalu memberi adalah melayani, memberi dengan sukacita, membawa berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur untuk firman Allah. Biarlah firman Allah menjadi bagian dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati semua jemaat, karena kami percaya setiap orang yang percaya dapat memberi dengan tulus dan ikhlas, maka Tuhan akan melimpahkan berkat-berkat yang berkelimpahan. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan memberkati.